Halo guys, selamat datang kembali di podcast Radio segmen positif podcast inspiratif. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kenalin dulu nih nama aku Aya dan temanku, nama aku Puang. Nah, jadi gimana nih kabar kamu hari ini Puang? Alhamdulillah aku baik. Kalau kamu sendiri gimana? Baik. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ISMA nih. Nah, tapi tahan dulu sebelum kita tahu ISMA itu lebih lanjut, kita bakal mengundang salah satu narasumber yang merupakan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 yaitu Kalita. Halo Kalita. Halo Puang, halo Ayah. Nah, boleh dong Kak perkenalan dulu. Ya boleh dong Kak kenalin diri dulu nih biar teman-teman yang nonton podcast nih bisa lebih tahu nih Kak Lita. Oke, jadi halo semua, nama aku Irena Calita Ismaitreya, bisa dipanggil Iren atau Lita, terserah. Aku dari jurusan Sosiologi Angkatan 2020 dan sekarang aku lagi ikut program ISMA, belajar di University of Warsaw di Fakultas International Science and Political Studies. Keren banget Kak. Nah, sekarang Kalita itu kabarnya baik-baik aja kan Kak? Baik. Kalian gimana? Baik juga? Baik, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Nah sekarang kesibukan Kakak apa nih kalau kita boleh tahu nih akhir-akhir nih? Kalau akhir-akhir ini sih seperti biasa karena kewajibanku pelajar ya, jadi aku kuliah dan juga aku juga memanfaatkan kesempatan ISMA ini buat traveling ke sekitar Europe dan sekitar Warsaw gitu. Seru banget ya Kak. Nah, kalau boleh tahu sekarang jam berapa nih Kak di sana? Sekarang jam 8 lebih 13, beda 6 jam sama Indo. Cukup jauh ya. Nah jadi sebelum itu tuh kami juga mau nanya dulu nih ke Kakak. Gimana sih awal mula Kakak bisa lolos ISMA kayak mulai mungkin dari prosedurnya atau tahap-tahap Kakak nih biar Kakak bisa lolos ISMA. Boleh diceritain dulu nggak Kak? Oke, mungkin aku bakalan cerita gimana aku tertarik buat ISMA, terus tahap-tahap pendaftarannya apa aja gitu ya. Jadi motivasi aku awalnya buat daftar ISMA tuh sebenarnya sederhana banget. Intinya aku pengen keluar negeri. Udah, titik. Aku intinya pengen belajar di luar negeri kayak entah apapun bentuknya, entah apapun caranya, entah pertukaran atau S2 nanti atau S3, yang penting aku keluar negeri gitu. Nah, waktu aku tahu kalau MBKM tuh ada program pertukaran pelajar internasional gitu, aku langsung tertarik gitu. Tapi sebenarnya aku bahkan kayak nggak tahu ISMA tuh apa. Jadi aku baru tahu ISMA tuh kayak hamin sebulan pendaftaran gitu mungkin. Jadi kayak aku sekedar tahu kayak oh MBKM ada pertukaran pelajar internasional dan ya udah gitu. Nah, jadi pertukaran pelajar kayak gini tuh nggak ada di rencana akademiku sama sekali tahun ini. Nah, terus akhirnya dibuka dia pendaftarannya terus kayak ada juga temanku yang sama-sama pengen daftar gitu. Jadi aku dapat banyak info juga dari temanku. Nah, waktu bulan-bulan pendaftaran tuh sebenarnya aku masih sibuk banget sama kegiatan lain di PSM gitu. Jadi agak hektik, tapi aku selalu mikir kayak, oh ya udah tahun ini coba-coba aja gitu. Kalau gagal, ya tahun depan tinggal coba lagi gitu. Terus ya udah, akhirnya aku daftar dengan prinsip coba-coba, terus kayak berusaha luangin waktu walaupun sebenarnya udah nggak ada waktu karena sibuk PSM, tapi aku tetap daftar gitu. Nah, waktu pendaftaran itu sekitar 1 bulan, kayak dibuka sekitar bulan Maret gitu. Terus ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap berkas, sama tahap yang kedua itu ada tahap wawancara. Nah, kalau di tahap berkas itu isinya kayak English Proficiency Test, kayak IELTS, TOEFL, atau Duolingo. Terus ngumpulin academic transcript, terus kayak surat-surat rekomendasi dari UNIF gitulah. Nah, tahap berkas nih sebenarnya tahap yang krusial banget, tapi juga apa ya, masih di awal tapi udah berat banget gitu menurutku. Karena berkas-berkasnya ini ngumpulinnya cukup berat, terutama yang dari universitas. Kan kita butuh surat rekomendasi tuh dari UNIF. Nah, dari KUI atau OIA UGM sendiri tuh kayak ngasih em, apa ya, syarat-syarat tertentu lagi buat anak-anak UGM biar mereka bisa dapat surat rekomendasi dari UNIF gitu. Nah, mereka ngasih deadline itu kayak sekitar 2 minggu dari pendaftaran. Jadi itu waktu yang lumayan cepat, apalagi kamu harus kayak ngumpulin transkrip, dokumen-dokumen, dan kayak
hasil EPT tadi, English Proficiency Test tadi. Jadi kayak kalau dari UGM sendiri mereka ngasih kayak kamu harus bikin motivation letter, terus apa ya academic transcript, terus apa ya banyak lah pokoknya waktu itu kayak ada 10 atau 12 berkas yang harus kamu kumpulin gitu. Nah, terus habis itu mereka udah ngasih surat rekomendasi, terus akhirnya dikumpulin ke eh, website ISMA-nya. Terus habis itu, oh ya mungkin aku ceritain sekalian kali ya waktu pendaftaran aku kayak gimana gitu. Pokoknya Nah, intinya waktu pendaftaran aku kayak I got nothing to lose, jadi aku kayak apa ya niat nggak niat ya bukan nggak niat juga sih tapi kayak oh ya udah kalau ini nggak berhasil kalau kalau gagal ya udah tahun depan coba gitu. Nah, waktu itu kan aku juga lagi sibuk banget. Jadi waktu tes IPT pun aku kayak baru tes Duolingo. Aku pakainya Duolingo karena itu waktunya udah mepet banget. Aku tesnya Hamin seminggu. Terus habis itu sempat gagal sekali, keluarnya Hamin 5. Terus habis itu aku langsung tes lagi tuh jam 11 malam pulang dari kegiatan PSM. Aku langsung tes lagi. Terus akhirnya hasilnya baru keluar Hamin 2 atau Hamin 3 gitu deh. Terus habis itu aku kan ada kayak IC gitu kan. Itu kayak berkas yang wajib banget di ISMA dan krusial banget. Nah, itu aku bikin IC itu kayak bener-bener Hamin 2 penutupan pendaftaran gitu. Sedangkan kayak yang lain-lainnya tuh eh bikin IC kayak Hamin 1 bulan, terus mereka pakai mentor segala macam, terus di proofread berulang kali sama orang. Sedangkan aku bikin Hamin 2 dan kayak di proofread seadanya lah sama temenku jam 10 malam gitu. Terus akhirnya deadline jam 11, jam 12 malam, terus aku ngumpulinnya jam 10. Jadi tuh bener-bener apa ya, deadlineer banget gitu lah, kayak mepet banget gitu. Terus ya udah akhirnya hasilnya keluar gitu. Ternyata aku lolos sampai ke tahap selanjutnya, sampai ke tahap wawancara dan itu pengumumannya jam 4 pagi. Terus langsung diumumin tuh aku dapat jadwal wawancara kayak H+4 atau H+3 setelah pengumuman. Terus ya udahlah siap-siap wawancara dan akhirnya wawancara sekitar 45 menitan gitu. Terus ada juga kayak tes kebangsaan. Jadi ngisi pakai aplikasi pakai website dan ya udah akhirnya aku lolos gitu. menarik banget ya cerita kakak. Banyak banget nih perjuangan pasti ya, perjalanan kakak ada lika-likunya juga ya. Nah, jadi waktu kakak ISMA nih gimana ya kak? Kayak persaingannya tuh ketat banget nggak ya kak? Kalau persaingan tentu saja ISMA tuh sangat ketat banget banget gitu. Jadi dari awal pendaftaran itu kayak em, dari tahap pertama ya, dari tahap pertama yang berhasil submit berkas itu ada 7.500-an orang. Sedangkan tahun lalu tuh cuma, ya nggak cuma juga sih, maksudnya tetap banyak, tapi tahun lalu tuh 2.200 orang. Jadi kayak dari 2.000 ke 7.000 tuh kayak itu naik, persaingannya tambah ketat banget gitu. Terus kayak yang lanjut ke tahap 2 itu 2.200 orang. Sampai akhirnya ke yang hasil akhir fix masuk ISMA itu ada 1.100-an orang. Jadi, dan itu pun pendaftarnya kemungkinan lebih dari 7.000 orang karena kayak, apa ya, aku diinfoin juga kayak ada puluhan ribu yang mungkin kayak gagal submit gitu. Maksudnya kayak nggak berhasil submit, kayak total visitor dari websitenya 1 jutaan atau gimana gitu. Jadi angkanya emang serem sih bikin minder parah. Emang seketat itu berarti ya kak. Nah, Iya kan benar. Kalita ini kalau nggak salah milih University of Warsaw ya kak? Iya di Polandia. Iya di Polandia. Ya, terus juga jurusannya linjur ya kak ke HI. Nah itu Iya jauh. boleh dong kak itu kenapa kak Lita tuh pilih Univ itu dan kenapa pilih HI gitu? Ya kenapa kakak kok lebih memilih linjur gitu kak? Padahal kan awalnya juga kak sosiologi gitu. Boleh ceritain nih kak? Oke. Kenapa aku pilih University of Warsaw di Polandia? Jadi em, alasannya sebenarnya simpel sih, karena aku pengen kuliah di negara-negara di Central Europe atau Eropa Tengah kayak Polandia, Hungaria dan ya kayak gitu. Terus fun fact sebenarnya pilihan pertama aku di ISMA tuh University of Pécs itu di Hungaria, terus University of Warsaw tuh kayak pilihan kedua aku gitu. Jadi emang fokusku pengen di negara Central Europe gitu kayak ya udah sih kayak tertarik aja nggak ada kayak alasan yang macam-macam. Nah, kalau soal lintas jurusan itu sebenarnya
dari Ketua ISMA sendiri, Pak Rahmat Sriwijaya itu kayak beliau dari awal itu kayak menghimbau bagi seluruh pendaftar ISMA gitu kalau ya program ISMA ini emang tujuannya untuk lintas jurusan. Jadi justru kalau kamu milih jurusan atau matkul-matkul yang sama kayak jurusanmu, mending gak usah daftar ISMA gitu. Kayak aku inget banget beliau bilang kayak gitu di awal. Jadi kayak itu tertanam di otakku kayak ya emang tujuan ISMA tuh biar kamu tuh bisa belajar hal di luar studimu sendiri gitu, belajar di luar negara dan juga di luar eh, jurusanmu. Jadi ya begitu. Terus ya udahlah aku pilih di University of Warsaw gitu karena ada beberapa matkul yang aku suka dan tertarik salah satunya kayak international migration gitu. Duh Kak, bener-bener cerita Kak menarik banget ya. Nah kan Kak Lika ini nyampe di Poland tuh bulan lalu atau bulan berapa Bulan ya Kak? September, Oh iya bulan lalu berarti ya Kak. Nah, 2 bulan lalu 2 bulan berarti. lalu. Nah, first impression Kak Lika di Poland tuh apa ya Kak? Boleh diceritain dong Kak. Gimana nih Kak first Oh, impression Kakak ngelihat oke. orang-orangnya gitu. Kalau first impression banget gitu ya. Waktu aku pertama kali mendarat di bandara Chopin gitu, begitu keluar dari bandara itu dingin banget. Karena begitu aku sampai itu suhunya langsung 8 derajat. Jadi emang emang Polandia tuh suhunya cuacanya nggak jelas banget gitu. Suka tiba-tiba hangat, suka tiba-tiba dingin, tiba-tiba hujan berapa detik, jalan dikit udah nggak hujan gitu. Jadi emang serandom itu cuaca di Poland dan ya apa ya? Dan hari itu emang kebetulan lagi dingin gitu, masa-masa yang peralihan dari summer ke autumn gitu. Terus itu kalau dari cuaca itu kayak first impression yang aku inget banget. Dan bajuku masih tipis karena abis berangkat dari bandara di Indo gitu kan. Nah terus kalau dari orang-orangnya, waktu pertama banget dateng, mungkin aku agak culture shock dikit, agak kaget dikit gitu. Karena orang di sini tuh sangat hemat senyum. Maksudnya dibandingkan sama Indonesia, kayak ya orang Indonesia mah kemana-mana senyum kayak kayak nggak ada beban hidup gitu ya. Terus kayak di toko-toko kayak ada SOP-nya gitu kayak selamat datang di bla 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 dan bla bla kayak emang ramah gitu lah. Tapi begitu di sini kayak wow kok kayak agak lebih suram gitu atau mungkin bisa dibilang kadang kayak kesannya mungkin judes gitu. Tapi lama-lama kayak ya udah terbiasa gitu kayak oh ya udah emang normalnya orang sini tuh gitu kayak apa ya? Bukan berarti mereka nggak baik atau nggak ramah, cuman kayak ya they don't smile for no reason gitu loh. Kalau orang Indo kan emang semurah senyum itu, tapi orang sini kayak kerasa lah individualistiknya dan kayak people mind their own business kayak gitu. Terus em, orang di sini itu yang aku notice kayak mereka tuh suka banget jalan kaki karena emang jalanannya mendukung dan public transportnya juga beneran bagus gitu. Emang ramah untuk pejalan kaki, kayak trotoarnya emang beneran bagus, ada kayak fasilitas zebra cross, terus kayak penyeberangan dan segala macam tuh emang di sini orang-orang bener-bener taat gitu, bahkan dibandingin sama negara Eropa lain. Terus satu hal yang menurutku apa ya, kayak berkesan banget dari Polandia itu adalah public transportnya itu sistemnya bener-bener yang bagus gitu loh kalau menurutku ya. Setelah setelah aku kan udah jalan-jalan nih ke negara Eropa lain terus coba public transportnya juga. Nah, Poland tuh bener-bener kayak tourist friendly, bagus, selalu tepat waktu dan murah gitu lah. Jadi pokoknya aku suka banget public transport di sini. Kayak kemana-mana aku naik bis atau enggak jalan kaki gitu. Ya intinya gitu sih kayak Warsaw has the best public transport system gitu. Nah, jadi kan selama Kak di Polandia nih, pertama kali Kak ke Polandia gini nih, kayak ada nggak Kak kayak kendala gitu misalnya dari bahasanya atau ada bahasa Polandia yang mungkin spesifiknya rata-rata orang di sana pakai bahasa Polandia atau emang di sana tuh juga pakainya bahasa Inggris gitu Kak? Kayak Kak ada kendala nggak dalam bahasanya? Kalau boleh Oke, tahu. kalau dari segi bahasa sih sebenarnya Polandia itu kayak yang ngomongnya pakai bahasa Polish, pakai bahasa Polandia mostly, dan tapi beberapa orang juga bisa bahasa Inggris gitu. Nah, tapi apa ya? Aku di sini jadi menyadari kayak sepenting itu bisa bahasa lokal kalau kamu hidup di non-English speaking country gitu. Karena waktu awal-awal mungkin oke lah pakai Inggris sesekali,
walaupun kayak apa ya, banyak orang yang sesekali paham tapi kadang juga banyak yang nggak tahu. Tapi makin ke sini tuh aku makin merasa kayak frustasi gitu, kayak aku pengen bisa bahasa Polandia gitu. Aku pengen bilang ini itu ke orang-orang tapi mereka nggak paham. Jadi kayak ya gitu makin makin lama tuh makin frustasi dan aku kayak makin tertekan, bukan tertekan sih, kayak makin termotivasi gitu buat bisa belajar bahasa Polandia gitu. Dan Warsaw tuh walaupun dia ibu kota, tapi apa ya, nggak sebanyak itu orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi mungkin orang mudanya bisa, tapi kalau yang kayak udah orang-orang tua gitu enggak. Karena emang ini tuh kayak kota yang ibu kota, jadi kebanyakan kayak orang orang luar dari luar kota di Polandia yang datang ke Warsaw buat kayak ya urbanisasi gitulah buat hidup. Jadi dibandingin sama Krakow gitu, mungkin kayak itu ada kota lain, kota turisme di Polandia yang kata orang sini sih lebih banyak bisa bahasa Inggris daripada Polandia gitu. Daripada Warsaw, sorry, gitu. Hmm, keren banget ya Kak. Nah kalau aku sendiri nih sama Ayah kan kita perantau, tapi kita nih masih dalam satu Indonesia. Nah, tapi kita ini masih mengalami homesick. Kalau Kak Lina sendiri ngalamin nggak Kak? Kakak homesick juga nggak ya kayak kami nih? Padahal kita masih satu Aduh, negara Kak. kalau homesick sih, jujur-jujur aja ya, aku nggak merasa homesick sama Indonesia. Maksudnya aku kayak kadang kangen makanannya dan kangen orang-orangnya. Ya udah, ya. Dan Warsaw tuh kota yang sangat nyaman dibandingin sama negara Eropa lain tuh termasuk murah. Public transportnya enak, terus kayak bisa kemana-mana jalan kaki. Aku suka jalan kaki juga, jadi orang-orangnya di sini juga baik-baik dan asik-asik. Jadi aku merasa sangat nyaman di kota ini. Dan bahkan aku malah homesicknya ke Warsaw sih, daripada ke Indonesia. Jadi kayak fun fact, em, kan aku jalan-jalan tuh ke luar negeri beberapa waktu lalu. Terus kayak habis kita nyobain jalan-jalan di sana, nyobain public transport, nyobain makan, ketemu orang-orangnya yang di luar negeri kayak di Portugal, di Spanyol, di Paris kayak gitu, aku dan teman-temanku tuh kayak ngomong gitu, aku homesick sama Warsaw, aku dormsick, aku kangen Warsaw, aku nggak mau pergi dari Warsaw lagi gitulah intinya kayak so homesick itu sama Warsaw. Tapi kalau kadang emang kangen sih sama Indonesia, terutama makanannya. Karena makanan di sini hambar abis. Kayak, ya, makanan Indonesia terlalu berbumbu kali ya dan terlalu spicy. Jadi kayak aku suka kangen sama spice-nya gitu deh. Sama makanan pedas terutama. Lebih kangen ke makanan ya Kak. Iya, dibandingkan Ya, Indonesia sendiri ya lebih makanannya ya kak. Nah, waktu kakak sebelum ke Polandia ini kak ada persiapan apa kak? Kayak misal bawa, bisa kan orang bawa kayak Royco atau bawa makanan gitu yang dari Indonesia, yang kayak bun Rendang cabe atau juga. apa gitu. Ada nggak kak? wah tentu saja dong banyak banget. Aku bawa Indomie ini sebut merek aja kali ya. Nggak apa-apa. Aku bawa Indomie tapi cuma dikit sih termasuknya. Aku bawa 8 bungkus, terus aku bawa bumbu-bumbu karena aku suka masak dan juga di ISMA ini di antara anak Indo aku jadi kayak seksi konsumsinya gitu. Jadi aku memutuskan buat banyak bawa banyak bumbu kayak bumbu rendang, bumbu gulai, soto dan sebagainya. Karena aku tahu nanti aku pasti kangen rendang dan sebagainya. Terus aku juga beli-beli souvenir banyak sih dari Jogja gitu. Kayak bawa belangkon, gantungan kunci, batik, pembatas buku, wayang kayak gitu buat aku bagiin ke profesor atau bagiin ke teman-teman di sini. Em, ya pokoknya buat aku bagiin buat orang-orang internasional yang aku temuin di sini kayak gitu. Nah, jadi kami mau nanya lagi nih kak. Kan kalau misalnya dari kita lihat dari segi sosialnya ya, kalau misalnya sistem pertemanan di sana tuh gimana ya kak? Kayak beda nggak ya sama di Indonesia? Hmm, kalau dari segi pertemanan gimana ya? Mungkin bisa dibilang di sini aku lebih banyak berinteraksi sama anak internasional dari macam-macam negara gitu dibandingkan sama yang anak-anak Poland doang. Tapi aku juga tetap punya sih beberapa teman asal Polandia. Mungkin kalau dari pertemanan, mungkin orang-orangnya aku rasa mereka open-minded banget gitu. Mereka sangat menerima perbedaan. Ini yang anak-anak muda ya, karena aku bergaulnya sama anak muda gitu. Kayak walaupun aku Asia, walaupun aku bukan kulit putih, aku awalnya kayak minder gitu. Aduh, aku nanti kena rasisme nggak ya? Atau nggak aku bisa kenalan sama banyak orang nggak ya? Tapi ternyata
itu nggak ngaruh sama sekali gitu loh. Kayak mereka benar-benar menerima perbedaan gitu. Terus hmm, kalau mungkin kalau pertemanan nggak jauh beda ya. Maksudnya kayak nggak ada perbedaan signifikan yang aku notice gitu. Tapi ada juga hal yang kayak aku sadari gitu. Kalau di sini tuh berteman atau bikin relasi baru tuh nggak terbatas sama umur gitu. Jadi misalnya kalau di Indonesia ya, aku rasa menurut pengalaman aku sendiri tuh kayak aku merasa kayak ada batas-batas tertentu buat berinteraksi sama orang yang berbeda usia gitu. Karena kita kan kayak punya apa ya, tata krama kayak maksudnya menghormati orang yang lebih tua banget gitu. Jadi kayak mungkin agak suka sungkan, nggak bisa punya relasi yang deket banget, nggak bisa segampang itu nyebut orang yang beda usia sebagai teman gitu. Tapi kalau di sini kayak ya udah gitu aku mereka tuh nggak peduli soal umur, bahkan mereka nggak nanya soal umur kamu berapa gitu. Jadi kalau berteman ya udah temen aja ngobrol, yang ngobrol aja langsung sebut nama kayak gitu. Terus bahkan aku juga punya banyak teman yang mungkin usianya kayak udah jauh, kayak yang nggak jauh banget, mungkin kayak 30-an 20-an yang udah kayak lagi PhD atau lagi master kayak gitu, dan it's fine gitu. Mereka nggak peduli soal usiamu, generasimu, apa kayak kita semua equal gitu, kita semua setara gitu deh. Berarti beda banget ya Kak. Kalau misalnya kalau di Indonesia kan sama yang kayak Kak bilang tadi, kalau misalnya pasti kita kayak bisa sama orang tua tuh mungkin lebih kayak gimana ya, harus sesuai dengan tata krama yang udah kita ajarkan ya. Tapi kalau di sana tuh kayak ya ya udah, yang penting kita ya ya udah berteman aja, tapi nggak ada memandang usia misal kamu umurnya berapa. Kalau di sini kan mungkin kalau kita yang muda mungkin juga gaulnya kan cuma sama anak yang muda mungkin kan Kak. Tapi kalau misal sama orang tua tuh kayak dibatasin, mungkin kayak nanti kalau kita bicara takutnya beda konteksnya, terus kayak apa ya, kayak mungkin nanti dibilang nggak sopan padahal bahasa menurut kita kayak gimana, menurut orang tua tuh gimana gitu ya Kak. Bener banget. Nah, selain ke sistem sosialnya, mungkin kan Kak Lita ini udah menjalani perkuliahan ya Kak. Nah, ada nggak Kak perbedaan sistem belajarnya di Indo sama di Poland gitu Kak? Oke, ini aku udah kuliah selama setengah periode, selama 8 minggu, dan aku udah ngerasain kayak perbedaan perbedaan sistem belajar banget sejak minggu pertama aku datang gitu. Jadi kalau di sini itu aku masuknya kelas internasional khusus buat anak-anak exchange gitu. Nah, kalau dari sistem belajar sih yang aku pertama kali sangat notice itu dosen di sini sangat apresiatif, kayak sangat-sangat mengapresiasi opinimu gitu. Jujur aja di Indo tuh bahkan di sosial gitu, aku tuh tipe yang nggak pernah on cam atau nggak pernah on mic, kayak jarang banget. Karena kayak aku tuh punya rasa ketakutan, anxiety yang besar gitu, takut dijudge dosen, takut dijudge temen dan segala macem gitu. Tapi di sini tuh nggak tahu kenapa, bahkan sejak minggu pertama aku datang, minggu pertama ikut kuliah tuh kayak aku bahkan udah berani nanya jawab pertanyaan dosen dan ngasih opini gitu ya. Ya menurutku sebagai orang yang punya social anxiety ini sebuah pencapaian besar gitu lah. Kayak apalagi ya, kalau di Indo kalau lagi kuliah itu biasanya kalau tanya jawab cuma di akhir gitu kan, kayak dosennya nanya apakah ada pertanyaan dan baru orang-orang nanya gitu. Sedangkan kalau di sini kamu bisa kayak motong omongan dosen gitu. Jadi di sela-sela dosen jelasin kamu bisa aja kayak kayak ya udah angkat tangan dan tanya pertanyaanmu kayak gitu. Dan mereka juga nggak masalah sama hal itu. Kayak itu hal yang normal di sini, dan kamu juga bisa kayak langsung angkat tangan dan ajuin opinimu terhadap materinya dosen kayak gitu, dan mereka sangat-sangat mengapresiasi opinimu sejelek apapun. Maksudnya nggak usah takut opinimu jelek, mereka bakalan tetap mengapresiasi gitu. Terus mahasiswa di sini tuh juga ya sama-sama aktif gitu, dan mereka berasal dari banyak negara yang internasional. Jadi eh, apa ya, mereka kayak ngungkapin opini dari perspektif negara mereka masing-masing atau culture mereka masing-masing, dan menurutku itu hal yang menarik dan unik dari kelas internasional di sini. Jadi intinya sih em, apa ya, culture di sini tuh sangat menghargai kebebasan berpendapat gitu deh. Seru banget ya Kak, kayak Kakak bisa kayak opini Kakak tuh bisa Kakak keluarin gitu, kayak mungkin kan kalau di Indonesia kan kita kalau misalnya
mau keluar opini takut nanti sama dosen takutnya dibantah atau kayak nggak sesuai sama itu. Tapi kalau di sana tuh kayak Tuh. enak ya Kak, kayak kita mau beropini apa aja tetap dihargai gitu ya Kak. Mm-mm. Ini Kak, kan bentar lagi nih Kak, bakal ada liburan Natal. Kak, kita kira-kira bakal pulang ke Indo atau tetap Natalan di sana Kak? Aduh, pertanyaan sulit tapi sebenarnya aku pengen banget Natalan di sini, tapi sayangnya Isma tuh mereka kan yang nentuin tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan. Aku pulang tanggal 21 Desember. Jadi sebelum Natal persis. Padahal kata orang kayak Natal di Warsaw di Eropa tuh bagus banget. Di jalanan ada kayak ya banyak event, terus banyak dekorasi, terus kayak suasana Natalnya, terutama waktu lagi winter gitu kayak katanya bagus banget. Tapi sadly aku harus pulang gitu deh. Mungkin tahun depannya Kak bisa mencoba Natalan di sana. Aminin, aminin. Aku pengen balik lagi ke sini. Amin. Kalau balik ke Polandnya lagi itu tanggal berapa Kak? Januari atau Februari? Balik gimana? Kan kakak ke Indonesia Desember terus balik ke Poland 21. lagi. Oh, enggak. Jadi ya udah program Isma cuma 3 bulan, Oh, September sama Desember tiga doang. bulan. Iya, pendek sekali bukan? Ya, kayak kurang banget ya kak. Apalagi kakak udah betah kayak di sana gitu kan. Iya, kurang. Setahun pun aku betah sih kayaknya. Nah, jadi kami karena kakak ini kan sangat menginspirasi kami, bener-bener kakak tuh memotivasi kami. Bisa nggak sih kakak mau nggak ngasih pesan atau motivasi Motivasi gitu? atau tips and trick juga buat kita semua nih yang OTW akan menjadi seperti Iya, Kakak. seperti Kak Lita, Amin. mudah-mudahan amin. Bisa kakak kasih motivasi nih atau pesan untuk kami yang apalagi kami ini kan maba kan kak, biar bisa jadi kayak kakak juga gitu. Ya benar-benar kami udah bisa kayak kakak besok bisa ke luar negeri juga atau ke eh, tempat universitas yang kami mau di luar negeri. Bisa nggak kak kasih pesannya atau motivasi? Tips and trick ya. Mungkin yang pertama, kalian harus udah mulai siap-siap bekali kalian dengan kemampuan bahasa Inggris mulai dari sekarang gitu. Karena kan sekarang ya dunia udah sangat globalized gitu. Di mana-mana bahasa Inggris tuh kayak udah ya emang kebutuhan yang basic gitu. Kamu harus bisa lah minimal bahasa Inggris gitu. Bahkan di sosio pun jurnal sama buku udah banyak yang bahannya bahasa Inggris. Jadi mulai sekarang dilatih aja gitu. At least kamu bisa kayak basic conversational skill. Jadi ketika udah waktunya pendaftaran ISMA nanti udah tinggal tes sat kelar. Ya nggak juga gitu juga sih, tapi intinya at least kamu udah udah lancar bahasa Inggris gitu. Sama biaya buat tes EPT atau English Proficiency Test kayak IELTS, TOEFL, Duolingo itu nggak sedikit. Jadi kalian nabung aja gitu dari sekarang. Terus tips lainnya yang kedua ini sih bekali diri dengan pengalaman yang cukup. Yang aku maksud cukup tuh gini ya, bukan bukan terus kayak kalian harus ikut banyak banget organisasi kayak sekali ikut sekali semester 3 sampai 4 atau 5 organisasi dan kepanitiaan gitu enggak ya. Jadi yang aku maksud tuh kayak em, ikut banyak kegiatan atau menuhin CV itu nggak apa-apa. Tapi yang penting itu adalah apa yang kamu bisa dapetin dari kegiatan itu. Jadi kayak pelajaran dan pengalaman apa yang kamu dapat selama kamu ikut organisasi atau kepanitiaan gitu. Karena waktu diwawancara ISMA nanti kayak dan waktu pendaftaran ISMA emang sih nanti kayak kamu bakalan disuruh ngirim CV dan kayak ngisi kamu pernah ikut kegiatan apa aja. Tapi waktu wawancara tuh yang mereka tanyain bukan soal kuantitas kayak kamu selama ini ikut apa aja gitu enggak. Jadi mereka lebih tanya ke kualitas kayak kamu punya dapat pengalaman apa aja dan pembelajaran apa aja dari organisasi yang kamu ikutin kayak gitu. Jadi jangan mementingkan kuantitas daripada kualitas gitu deh. Terus apa ya? Mungkin satu lagi sih kayak ini aku dari mau share kayak hal yang paling berkesan dari Isma ini intinya jangan pernah takut buat coba hal baru. Pokoknya kalau ada kesempatan apapun ambil aja. Kayak pokoknya kesempatan tuh intinya nggak datang dua kali gitu lah. Kan kadang kita suka mikir gitu kayak nanti bisa, ini tahun depan ada terus kayak sekarang males kayaknya besok-besok aja. Tapi kayak
Bisa jadi kesempatanmu yang sekarang, kesempatan yang datang ke kamu sekarang itu kayak kesempatan yang ya itu keberuntunganmu gitu kayak contohnya aku gitu aku bahkan coba-coba doang gitu tahun ini aku nggak ada plan apa-apa tiba-tiba lolos gitu ya maksudnya puji Tuhannya lolos gitu kita nggak ada yang tahu kalau ternyata kesempatan yang cuma coba-coba tuh jadi kesempatan kita keberuntungan kita gitu dan menurutku ini kayak prinsip hidup yang dari dulu dan sampai sekarang masih aku pakai dan berguna bahkan setelah aku sampai di Warsaw ini kayak aku apa ya banyak mungkin kayak pengalaman di mana aku ngambil kesempatan apapun yang aku coba dan ternyata kesempatan itu kayak bisa bermanfaat bisa gimana ya bahasanya kayak ya emang berguna gitulah buat aku kayak gitu jadi intinya nyoba-nyoba tuh nggak apa-apa yang penting udah nyoba nggak usah takut gagal kalau gagal tinggal coba lagi ya pokoknya pakai prinsip kayak gitu aja deh gitu deh intinya. Kak, keren banget sumpah Kak, kayak Kakak bener-bener kayak coba sekali gitu langsung masuk Kak. Kalau kami belum coba, nggak segampang itu Beruntung beritanya. beruntung. Jadi tadi ada beberapa poin pentingnya kan. Yang pertama, bahasa Inggris, jangan takut, coba-coba aja gitu. Terus juga kita harus apa lebih meningkatkan kualitas diri daripada memperbanyak kuantitas gitu ya Kak. Betul. Nah, jadi Kak, sayangnya kita podcastnya Sampai sampai sini sini aja. aja. Padahal masih banyak yang mau Iya, diomongin. padahal kita bisa cerita sharing lebih banyak nih Kak. Kayak bisa Kakak udah kemana aja nih di Eropa atau kemana, kayak selain ke Warsaw kemana gitu. Terus di daerah tuh cerita yang uniknya apa aja gitu kan. Cuma kan karena keterbatasan waktu nih Kak. Jadi kita podcastnya sampai di sini aja Kak. Oke, terima kasih ya Kak, udah mau ngeluangin waktunya. Mungkin Kakak mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya, apalagi Kak juga lagi menikmati kan di sana bentar lagi udah balik ke Indo. Makasih banyak Kak. Makasih banyak ya Kak udah mau ngeluangin waktunya. Terus kita juga minta maaf kalau kita misalnya ada Iya. salah-salah kata atau tadi sempat ngahatin Iya, juga. maaf banget ya Kak. Nggak apa-apa. Iya, makasih juga teman-teman. Semangat juga buat yang masih kuliah di sana. Aku tahu semester ganjil pasti berat. Ya, Makasih ya Kak. Bye-bye Kalita. bye-bye Oke, Kak. bye-bye. Bye-bye.